Kedengaran suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang PPH pasal 23 yang beranggotakan saya sendiri, Bunga Sari Dewi, Rafael Jalbari, Genta Eriadi, Lingga Lawanawaka. Selamat menyaksikan. Dah, cabut kalian semua. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari PPH pasal 23. Nah, PPH pasal 23 ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari WP, DN, dan BUET yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPH pasal 21. Yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak, penyelenggaraan kegiatan, BUET, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu kita masuk pada pemotongan PPH pasal 23. Nah, pemotongan PPH pasal 23 ini yang pertama yaitu badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, lalu penyelenggaraan kegiatan, BUET, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai WP, DN yang telah mendapatkan penunjukan dari Dirjen Pajak untuk pemotongan pajak PPH pasal 23. Lalu kita masuk pada yang dikenakan pemotongan pajak PPH pasal 23. Nah, siapa aja sih yang terkena PPH pasal 23 ini? Yang pertama yaitu yang dikenakan pemotongan PPH pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri, BUET, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPH pasal 21. Nah, tarif atau objek pemotongan. Yang pertama yaitu 15% dari jumlah bruto atau penghasilan, dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam PPH pasal 21. Hadiah dan penghargaan yang dipotong dalam PPH pasal 21 adalah hadiah yang penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima WPOP berkenan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua yaitu 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah atau bangunan. Lalu yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPH pasal 21. Dalam hal WP yang diterima atau memperoleh penghasilan SPT, PD Butir 1 dan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan. Objek pemotongan PPH pasal 23. Pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi PT atau BUMN yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan, kontrak investasi kolektif. Yang kelima, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Keenam, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bahan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan.
BUMN atau BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha UMKM. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan. Pertama, pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atas pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal dalam periode 10 bulan. Yang ketiga, pemotongan pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Keempat, pemotong pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong. Kelima, pelaksanaan pemotongan penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi. Artinya, dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. 1. Cara menghitung pasal PPh 23 atas dividen. PPh pasal 23 15 sama dengan 15% kali jumlah dividen. 2. Atas penghasilan berupa bunga. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah bunga. 4. Penghasilan berupa royalti. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah royalti. 4. Atas penghasilan berupa sewa. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali jumlah sewa. 5. Penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 23 ayat 1 huruf E. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali jumlah hadiah, penghargaan, atau bonus. 6. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 2. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali jumlah sewa. 7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali jumlah imbalan tidak termasuk PPR. Baik, lanjut saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Saat terutang, PPh pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya. Pada saat penyetoran, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin. Berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Nah, pada saat pelaporan dilakukannya dengan cara penyampaian SPT masa KPP, di mana pemotongan pajak terdaftar selama-lamanya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, berikutnya adalah tabel PPh pasal 23 atas dividen, atas bunga bruto, sewa, hadiah, dan penghargaan lainnya. Nah, jenis penghasilan dari dividen, penerima penghasilannya adalah wajib pajak, PT, koperasi, BUMN atau D, dengan penyertaan minimal 25%. Sedangkan dan pengenaan pajak adalah PPh pasal 23. Tarif dan DPP-nya adalah 15% kali jumlah dari bruto. Lalu yang kedua ada bunga bruto. Penerima penghasilannya adalah wajib pajak dan pengenaan pajaknya adalah PPh pasal 23. Tarif dan DPP-nya juga sama, itu 15% dikali jumlah brutonya. Dan sewa, penerima penghasilannya adalah wajib pajak dan pengenaan pajaknya adalah PPh pasal 23. Tarif dan DPP-nya adalah 15% dikali jumlah bruto. Nah, lanjut adalah hadiah dan penghargaan lain. Penerimaan penghasilannya adalah wajib pajak badan selain BUT. Pengenaan pajaknya adalah PPh pasal 23 dan tarif DPP adalah 15% dikali jumlah bruto. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani oleh pajak penghasilan yang dipotong.
Dan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yang artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Nah, lanjut, ini adalah contoh soal yang kami cari. Contoh soalnya seperti ini. PT Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan. Pada bulan Januari 2024, PT Sejahtera menerima fee konsultan sebesar 50 juta dari PT Maju. PPh pasal 23 atas penghasilan tersebut adalah 2%. Hitunglah besarnya PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT Sejahtera. Nah, untuk mencarinya, besar penghasilan dari PT Sejahtera adalah 50 juta karena ia mendapatkan fee dari PT Maju. Nah, tarif PPh 23-nya adalah 2%. Jadi untuk mencarinya, PPh sama dengan penghasilan dari PT Sejahtera tersebut yang fee-nya itu dikali 2% dari tarif PPh 23, yaitu 2%. Jadi 50 juta dikali 0,02 dari persentase 2% itu dijadikan desimal, dapatlah hasilnya 1 juta. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.